Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dan warga desa yang menyaksikan live rapat terbatas pada kali ini. Untuk yang mau mengikuti ataupun menyimak bisa melalui live IG di pemerintah desa maupun di channel YouTube pemerintah desa. Rapat terbatas ini diselenggarakan secara online dikarenakan di tengah pandemi COVID-19 ini kami menerapkan sesuai dengan protokol yang dianjurkan oleh pemerintah demi menjaga kesehatan bersama guna untuk mencegah penyebaran COVID-19. Untuk selanjutnya, pada rapat terbatas kali ini, pada kesempatan kali ini akan dihadiri oleh beberapa narasumber, yaitu yang pertama ada Kaur 1, saya sendiri Afifah Nur Awalia, kemudian ada Kaur 2, yaitu Ibu Rasita Kusumaningrum, dan pelaksana teknis yaitu Bapak Roni Irawan. Yang kali ini akan membahas tentang beberapa hal, yaitu mengenai tentang aset desa, kemudian kode akun standar pemerintahan desa, sistem akuntansi desa, evaluasi kinerja desa, neraca awal entitas pemerintahan desa, strategi pemeriksaan dana desa, utopia desa digital, dan tata kelola pemerintah desa nan baik. Baik, langsung saja kita mulai rapat terbatas pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama tentang aset tetap desa. Ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dengan atau tanpa dana desa. Pada bulan Maret 2013, tujuan pemerintah Desa Panggung Harjo mendirikan BUMDes yang diberi nama BUMDes Panggung Lestari yang bertujuan untuk yang pertama mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Kemudian mendukung kegiatan investasi lokal, penggalian potensi lokal, serta meningkatkan keterkaitan perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian pedesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha pedesaan. Yang ketiga, mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa. Yang keempat, meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah, kemudian menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja. Yang terakhir, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Kemudian pembangunan aset tetap desa. Salah satu aset kekayaan besar Desa Panggung Harjo yakni Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes yang bernama Panggung Lestari yang berdiri sejak tahun 2013 itu mengelola sampah warga sekitar. Awal biaya operasional BUMDes sebesar 37 juta dari dana APDDes. Setelah BUMDes kemudian ada anggaran desa, yaitu pada tahun 2016 sebagian digunakan untuk pelatihan kewirausahaan untuk anak-anak yang yang diberikan untuk anak-anak yang putus sekolah. Kemudian setahun berselang, anggaran dana desa juga diperuntukkan untuk menumbuh kembangkan produk unggulan desa melalui penguatan kapasitas ekonomi perempuan. Pemerintah desa kemudian membuatkan gerai untuk pemasaran sejumlah hasil produksi yang dipasarkan, yaitu diantaranya ada batik jemputan, batik lurik, aneka kerajinan tangan, kemudian olahan makanan dan minuman.
Kemudian di tahun 2017, pemerintah Desa Panggungharjo juga memberikan pelatihan kepada 54 penyandang disabilitas dalam memproduksi olahan makanan. Kemudian para penyandang disabilitas daksa tersebut juga diberdayakan untuk memasarkan olahan makanan yang dihasilkan. Untuk kode akun standar pemerintahan desa di Panggungharjo sendiri, ini ada basis penyusunan kode akun akuntansi, yaitu beberapa basis penyusunan kode akun akuntansi di BUMDes Panggungharjo adalah ada 2, yaitu yang pertama berbentuk pelaporan ketua pelaksana operasional kepada lurah desa. Kemudian yang kedua yaitu berupa anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa. Kemudian kode akun terkait anggaran pendapatan dan belanja desa ini berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai perencanaan program ataupun kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa Panggungharjo. Pemerintah desa itu selalu melibatkan masyarakat tataran bawah sehingga kebijakan yang dibuat itu juga disetujui berdasarkan prakarsa oleh masyarakat sendiri. Kemudian ada statistik keuangan pemerintah. Dalam teori good governance mengenai strategi vision menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah desa dan masyarakat harus mengedepankan visi jangka panjang yang dibutuhkan oleh dan untuk pembangunan desa. Nah, dengan adanya kebijakan tersebut, dusun yang terdapat di Desa Panggungharjo ini akan memiliki kesempatan untuk menerima dana desa. Namun, dengan adanya prioritas dana desa untuk masing-masing dusun, tidak menutup kemungkinan adanya perselisihan dalam pengajuan prioritas pembangunan oleh masing-masing pendukuhan. Dalam kasus tersebut, diharapkan pemerintah desa harus memiliki peran untuk menengahi perselisihan sehingga masing-masing dusun dapat tercapai pemerataan pembangunan di setiap pendukuhan. Sistem penganggaran desa di Panggungharjo ini itu berupa pengelolaan BUMDes dijalankan dengan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam lampiran ada beberapa poin. Yang pertama, sekurang-kurangnya memuat rincian nama dan kedudukan, asas dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, kepengurusan dan pembagian keuntungan. Kemudian untuk anggaran rumah tangga ini ada beberapa poin juga. Yang pertama, sekurang-kurangnya memuat rincian hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, serta penetapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan. Nah, untuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini sebagaimana tercantum dalam lampiran, itu merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari peraturan desa ini. Kemudian untuk sistem manajemen perjanjian di desa kita, di Desa Panggungharjo itu dalam rangka memajukan BUMDes Panggung Lestari, ini dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama ini dilakukan dengan ketentuan, yaitu ada tata caranya, kemudian ruang lingkup dan ketentuan lain yang mengatur tentang kerjasama yang sebagaimana dimaksud pada lampiran tersebut. Kemudian untuk sistem belanja desa ini, yang pertama, usaha utama BUMDes Panggung Lestari itu harus memaksimalkan semaksimal mungkin potensi. Kemudian usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes Panggung Lestari
Untuk sistem belanja desa usaha utama di Panggung Lestari harus memanfaatkan potensi desa yang dapat dikembangkan oleh BUMDes Panggung Lestari. Badan hukum yang ada di BUMDes Panggung Lestari ini adalah perseroan terbatas. Ini tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum. Kemudian sistem akuntansi desa di sini Lurah Desa Panggungharjo telah mengingat tentang beberapa undang-undang, yaitu dalam upaya membangun BUMDes Panggungharjo ini. Wacana sistem akuntansi desa yaitu adalah daftar menu sumber gagasan pembuatan pedoman sistem akuntansi desa pada tiap-tiap kumpulan desa di bawah sebuah kecamatan atau setiap desa. Untuk usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes Panggung Lestari antara lain seperti pada bidang jasa, kemudian bidang perdagangan umum, dan bidang lain yang menguntungkan. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kaur 2, yaitu Ibu Rasita Kusumaningrum. Kepada beliau kami persilahkan.